Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel tempat orang berkumpul, menimba ilmu, berbagi ilmu, dan mendapatkan ilmu. Channel tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar akan bertemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan bertemu dengan orang bebal. Pada hari ini, saya mengundang teman saya, bro saya, yang sudah lama halang merintang di dunia hukum dan peradilan. Beliau sangat supel dan orangnya low profile, walaupun sepak terjangnya sudah kemana-mana. Agar tidak berlama-lama lagi, saya panggilkan teman saya ini. Selamat datang bro saya, Martin Siwabesi. Gimana kabarnya bro? Baik bro. Gimana, sehat ya? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan bro. Ini bisa Buka dong bro. buka aja ya. Kan gitu. Nah, jadi ngobrolnya enak kita. Biar asik ya. Iya. Kadang-kadang kalau pakai ini agak susah. Iya, tapi kita kan prokes bro. Tuh. Nah, bro, Tetap jaga kesehatan. bisa kenalkan bro tuh dari mana sih asalnya bro? Karena bro nih wajah-wajahnya wajah afro, ya kan? Nama-namanya Martin ya. Martin ada bobo Amerika. Apa bro nih jangan-jangan ini apa ada hubungannya dengan, karena wajah bro kayak apa, suami artis top Amerika, Kim Kardashian gitu. Bisa cerita bro, dari mana bro asal bro? Aku ini warga negara Indonesia asli. Oh gitu. Orang tua berdarah Maluku, Ambon. Oke. Aku lahir di Ambon. Sejak umur 2 minggu aku sudah di Jakarta. Jadi Oke. melek mata itu langsung melihat Monas. Oke. Makanya hilang sudah logat ketimurannya. Yang kental itu justru logat Betawi. Tapi Jakarta. bro berarti jago ini dong, jago nyanyi dong nih. Kalau nyanyi mungkin karena garis keturunan ya. Memang kalau dari sana itu memang banyak penyanyi bagus. Oh gitu ya. Tapi bukan berarti gue nyanyinya bagus. Oh. Nanti pemirsa boleh ini ngundang bro Martin ya. Karena nih kayak ini penerus-penerus apa nih, penyanyi siapa namanya, Glenn. Saya pernah dengar suara dia bagus loh ya. Saya pun bagus, kalau saya lebih bagus yang nyanyi gitu. Bro, gue dengar kan lu udah banyak nangani perkara, ya kan? Jadi gue dengar juga kasus-kasus lu tuh banyak berbenturan dengan penegak hukum yang melanggar KUHAP, kan begitu. Nah, di sini kan channel kita nih membahas kasus-kasus apa yang fenomenal, yang menarik, yang mungkin nanti akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat awam, juga para pencari keadilan, juga mahasiswa-mahasiswa yang lagi kuliah di Fakultas Hukum. Kasus seperti apa yang fenomenal yang sekarang bro tangani bro? Lu bisa ceritakan bro? Pertama-tama aku ucapkan dulu terima kasih sudah diundang sore hari ini. Siap. Seumur hidupku aku cuma 2 kali diwawancara oleh dokter. Oh siap. Pertama itu waktu skripsi dulu, Siap. kuliah, ujian. Dan yang kedua itu hari ini. Siap. Ya kan, sahabatku, rekan sejawatku, Dr. Fernando, mantap sekali. Terima kasih bro. Yang kedua, aku mengundang kepada seluruh pemirsa YouTube channel ini supaya mari kita sama-sama membangun channel YouTube ini supaya menjadi satu bagian edukasi hukum bagi masyarakat awam pencari keadilan. Nah, kemudian memang sebagai advokat kan pasti kita banyak menangani perkara-perkara yang bersentuhan langsung dengan
penegak hukum lainnya. penegak hukum lainnya. Oke. Oke. Tingkat pertama itu pasti polisi, Mhm. kemudian tingkat kedua jaksa, Ya. kemudian akhirnya kita bertemu di ruang sidang. Ya, siap. Ya kan? Nah, ada satu perkara. Jadi waktu dihubungi oleh Bro Fernando ini, aku Mhm. cari-cari kira-kira apa lah perkara yang punya sisi edukasi, Oke. tapi juga bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak, Oke. kepada masyarakat juga, kepada Mhm. penegak hukum juga, Mhm. bahwa hukum ini nggak bisa dimain-mainkan. Oke. Jadi kita sebagai penegak hukum bukan berarti kita itu hukum itu sendiri, bukan. Siap. Jadi Mantap tuh. hukum itu sama-sama kita patuhi, sama-sama kita tegakkan, Mhm. supaya prinsip-prinsip yang berkeadilan itu bisa dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Betul, betul. Garis besarnya kira-kira seperti itu. Nah, ada satu perkara unik yang ini perkara pidana Oke. sudah selesai. Kasus apa, Bro? Kasus pidana itu perkara 363 ayat 5, Mhm. karena ada beberapa lebih dari satu orang. Tentang apa tuh, Bro? Biar masyarakat tahu. Nanti orang bilang 363 itu apa nih? Kan ini Ya. kan channel kita kan mendidik supaya orang-orang di sana tuh bisa aja yang nonton ini misalnya lagi habis narik angkot di mana kan dia nongkrong. Pusing juga nanti dia. Iya kan nanti 363 ini apa lah pula kan? Ini Bro Martin ini ngomong 363 apa? Ya kan nanti kata supir angkot ini bisa jadi dinonton sama supir angkot. Ya kan semua karena kita kan mau mendidik bagi pencari keadilan yang tidak mengerti hukum. Jadi tidak perlu dia sampai kuliah hukum juga jadi di sini mengerti. Tapi kalau misalnya pun orang bilang KUHP itu KUHAP, KUHAPER dan lainnya itu ada di Google. Salah juga dia kalau tidak tahu gimana menerapkannya kan begitu. Betul. Nah, Iya. Bro itu 363 itu apa sih? Biar masyarakat tahu. 363 itu secara umum, coba aku pakai bahasa sederhana, itu pasal mengenai pencurian. Oh, pencurian. Nah, jadi kronologi singkatnya begini. Pada waktu pandemi COVID, semuanya ambruk. Oke. Masyarakat itu hampir hampir terkapar. Mhm. Kalau tidak ada bantuan-bantuan sedikit-sedikit dari pemerintah, mungkin ya benar-benar terkapar. Jangan masyarakat umum, saya juga terkapar waktu Oh itu, gitu. Bro. Avokat ini terkapar, Bro. Karena klien banyak nggak bayar, Bro. Kan Kayak gitu. itu kendala juga salah satunya. Nah, terus gimana, Bro? Nah, jadi ada satu barang Hah? milik instansi pemerintah yang memang sudah tidak terpakai, Oke. dan itu diletakkan begitu saja. Mhm. Artinya dia tidak merawat inventaris milik negara yang Oke. sudah tidak terpakai. Oke. Lalu kemudian karena terdorong oleh kebutuhan hidup sehari-hari di masa pandemi jauh lebih sulit dibanding sebelum pandemi, beberapa orang kemudian berinisiatif mengamankan barang itu. Oke. Ya kan, Mhm. karena dilihat memang ini sudah tidak terpakai. Iya, iya, iya. Nah, mengamankan dalam tanda kutip. Iya, iya. Kemudian siapa tahu bisa ada hasil yang bisa dibagi-bagi lah. Iya. Sekedar beli beras 1-2 liter. Betul. Karena COVID tadi kan. Karena COVID tadi. Mungkin Memang waktu itu pemerintah belum memberikan bantuan seperti sekarang ini kali ya. mungkin belum merata. Belum rata. Karena Belum kan sampai ke tempat mereka. Kita tahu bahwa pendataan penerima bantuan juga kan sangat berantakan sekali. Betul. Iya, jadi memang kita nggak bisa juga terlalu menyalahkan pemerintah. Iya, iya. Memang di kondisi seperti itu segala daya upaya dilakukan oleh hampir semua orang, Mhm. termasuk juga pemerintah, termasuk juga mungkin beberapa orang ini hanya untuk Mhm. bertahan hidup. Iya, iya. Artinya pemikiran bahwa ini melanggar hukum itu Mhm. mungkin dia taruh ke nomor 1000. Oke. Tapi bagaimana anak istri dia bisa makan hari ini walaupun bisa beli 1 liter 2 liter beras, Mhm. itulah yang dia lakukan Oke. beberapa orang ini. Aha. Nah, kemudian terjadilah pencurian dalam bahasa hukum, karena bukan barang milik dia, Betul. ya kan? Pencurian, ditangkap, kemudian digebukin sedikit-sedikit karena itu langsung dikerumunin warga, Digebukin sama masa. masa, Oke. tapi nggak sampai babak belur, Babak belur. ya kan? Lalu diserahkan ke Pihak berwajib. Oke. diserahkan ke polisi. Nah, terus kemudian si korban ini datang, kepala kantor cabang instansi pemerintah
pemilik barang yang sudah tidak terpakai itu. Oke. Datang, bikin laporan, dia bercerita bahwa memang ini barang dia dan lain-lain sebagainya. Tapi ini dia akui ini barang ini sudah rusak. Oh, jadi instansi pemerintah mengaku itu barang udah rusak ya? Barang sudah rusak. Artinya dia datang dalam kapasitas sebagai orang yang bertanggung jawab atas barang itu, hanya melaporkan, tapi tidak menuntut apapun. Oke. Ini kan sebetulnya jadi ringan nih bagi si pelaku. Iya. Ya kan? Aku pada waktu itu belum masuk sebagai kuasa. Oke. Nah, jadi setelah di BAP, kemudian karena ada beberapa orang, jadi kan lumayan repot. Terus kemudian muncullah keganjilan dalam proses BAP, pemberkasan. Ya. Waktu itu siapa yang dampingin dia, bro? Belum ada. Oh, belum ada? Belum ada. Jadi pada waktu itu barang bukti yang dibawa dari TKP itu ada mobil, ada motor 2 unit, sama barang yang tidak terpakai ini. Nah, karena tidak ada tuntutan dari si pemilik barang, ya kan, soal ganti kerugian apa segala macam, dia sama sekali enggak, malah dia mengakui bahwa ini barang ini memang udah nggak terpakai. Kelalaian kami meletakkan barang itu di situ, harusnya ada di tempat penyimpanan kami. Gitu. Nah, kemudian masuklah pemberkasan. BAP. Nah, dari sekian banyak BAP itu ternyata ada lebih dari 1 BAP yang sama sekali tidak melalui prosedur hukum yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Di KUHP? Di KUHP terutama. Ya kan? Jadi kalau BAP itu kan secara formil penyidik di depan, yang di BAP di sebelahnya, penyidik bertanya, yang ditanya menjawab, kemudian penyidik menulis apa yang dijawab oleh si penjawab. Tapi ini faktanya adalah tidak ada yang ditanya, tapi penyidik mungkin dengan imajinasinya sendiri membuat BAP sendiri, kemudian menandatangani BAP bro, itu kok sendiri. Bisa? Itulah makanya. Kok bisa, bro? Itu, jadi inilah keganjilannya. Jadi menandatangani BAP itu sendiri seolah-olah BAP itu ditandatangani oleh saksi yang diperiksa. Itu bro dan tim belum juga masuk dalam proses itu? Belum. Terus bro. Nah, jadi karena ada beberapa BAP seperti itu, kemudian salah satu keluarga dari pelaku menghubungi saya. Minta. Kebetulan saya kenal, tapi ini teman-teman lama sekali. Lama sekali. Dia cari-cari di Facebook, ya kan, ketemulah Martin Siwabesi. Dia inbox lalu minta nomor handphone. Akhirnya kami berbalas WA. Nah itu para pemirsa penonton setia saya, kalau mau ngapa inbox boleh lihat di Facebook. Martin Siwabesi kalau mau butuhkan ya. Teruskan bro. Ya. Jadi akhirnya kami berbalas WA, dia cerita lah bahwa ada begini segala macam. Nah, pada waktu itu posisi aku lagi di luar kota. Karena memang ada perkara di luar kota. Nah, aku bilang, oke, kalau begitu tunggu aku pulang ke Jakarta. Karena ini masuk wilayah hukum Polres Kota Bekasi. Jadi kan nggak begitu jauh lah. Kan? Nah, nanti kalau sudah sampai Jakarta, nanti coba tak tengok, ya kan. Singkat cerita sampailah ke Jakarta. Hari ini sampai malam, besok siangnya aku datang ke kantor polisi. Ditemani sama ada rekan advokat juga, Ruth Josephine namanya. Perempuan. Nah, nanti saya undang tuh Ruth juga. Gitu. Mana tahu ada case-case Ruth yang lain, ya kan? Dia lumayan tuh, karena dia juga sebagai mediator non hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu bagus tuh. Nanti Ruth, saya panggil kamu ya Ruth. Silakan. Gitu. Nah, jadi setelah kita datang, rupa-rupanya polisi-polisi ini sudah tahu bahwa ini pengacara nih yang datang. Ya kan? Nah, karena ini orangnya putih-putih semua pelakunya, kan aku nggak mungkin ngaku saudara. Iya. Iya dong. Beda warna ya. Saudara dari mana? Iya. Akhirnya aku bilang bahwa ini saya diutus oleh kerabatnya yang di luar kota, tolong dilihat saja. Tapi tetap saja curiga polisi ini, ini pasti pengacara nih. Nah, udah cerita, memang mereka setengah menginterogasi, karena mungkin
mereka punya ketakutan karena sebelumnya sudah ada BAP yang tidak benar ini. Oh. Ya kan? Seru banget nih, bro. Minum dulu, bro. Oke. Jadi gua panas sedikit nih. Jadi harus gua dinginkan. Ya. Nah, jadi pada saat ngobrol-ngobrol dengan polisi itu mereka memang sudah bilang bahwa, Bang, ini kan perkara biasa-biasa aja, Bang. Si pelapor juga tidak menuntut apa-apa. Oke. Kita ikuti saja prosedurnya yang normal-normal aja. Ya. Kita buat cepat supaya selesainya juga cepat, dan kita harapkan supaya hukuman jangan terlalu berat. Oke. Di satu sisi tidak ada keluarga yang tidak menerima itikat baik itu. Tapi di sisi lain sebagai advokat, ya kan, aku punya kecurigaan kenapa orang ini ngomong seperti ini. Artinya kalau memang pelaku-pelaku ini bersalah, ya sudah, tak perlu pakai alasan itu, jalankan hukum secara baik. Betul. Sudah selesai. Iya. Soal bagaimana hukuman ringan atau berat itu di pengadilan, bukan di kantor polisi. Betul, bukan dia menentukan Bukan dia beratnya. menentukan, tapi hakim nanti Betul. yang memeriksa perkara. Iya. Ya kan? Lagi cerita-cerita, masuklah WA. Ya kan? Kan handphone nyala tuh. Ya kan? Foto depannya itu aku pakai toga. Toga pengacara. Langsung bertanya, Pak, abang pengacara dari tadi, Pak. Aku udah tahu. Ya kan? Mulailah berubah situasi. Oke. Di dalam ruangan itu, ya kan, sudah tidak lagi nyaman. Karena aku nggak tahu lah dari mana itu senjata api, pistol itu, ya kan. Jadi ngomongnya itu sudah Masih tunjuk senjata. masih Loh. tunjuk senjata. Apa pula begitu? Gitu. Tapi aku tidak bisa berbuat banyak karena pada waktu itu memang belum ada kuasa. Hari itu belum. Oke. Ya kan? Jadi kayak mengintimidasi, bro. Betul. Oh. Cuma ya kita kan biasa lah gitu ya. Jadi memang selama belum begini, Iya. kan? Kita anggap biasa lah itu ya. Biasa lah Namanya itu, pengacara ngadapin begitu mah. Kenapa harus takut gitu ya, bro? Iya. Terus? Akhirnya ngobrol, terus pamit lah. Aku pulang pamit. Nah, terus dia bilang bahwa, Bang, kalau mau kesini lagi izin dulu ya, Bang, ke kita. Ya, makin curiga kita. Iya. Ya kan? Nah, sebelum pulang aku terus ketemu mereka bilang, Pak, tolong, Pak, kita ini diperas di sini. Wah, ada pasal baru nih. Iya. Menurut aku ya kan, apa diperas? Kendaraan nggak bisa keluar kalau kita nggak kasih uang. Ya kan? Nah, terus aku bilang, oke, ini aja. Memang kendaraannya dipakai untuk melakukan tindak pidana gitu? Itu juga untuk ditafsir juga. Jadi kalau dipakai untuk mengantarkan kan beberapa orang nih, ya kan, mereka ada yang dibonceng, ya kan, datang ke situ, setelah itu pergi. Nah, apakah ini sarana untuk melakukan tindak pidana atau tidak? Ini kan debatable juga sebetulnya. Iya. Karena kan dia kan nggak stay di TKP. Iya. Iya kan? Memang ada yang stay di TKP ada, tapi ada motor-motor itu sebenarnya nggak ada. Iya. Ya kan? Jadi berdasarkan pengembangan penyidikan, ya kan, datang pakai apa, siapa yang mengantar, lalu begitu dibilang, oh pakai motornya yang mana, motornya dikejar, diambil, kayak gitu. Nah terus singkat cerita, tanda tangan kuasa lah mereka. Sama bro. Ya, tanda tangan kuasa mereka tanda tangan, lalu minta berkas perkara dong. Kami minta berkas perkara nggak dikasih. Oh, kenapa? Sudah mau P21 katanya. Loh, walaupun P21 ya tetap aja. Harusnya. Iya, advokat kan, meminta itu. Iya, apalagi sudah ada kuasa. Iya, apalagi udah kasih kuasa. Aku minta menghadap pimpinan. Kepala kantor polisi di mana mereka ditahan. Iya. Nggak bisa juga karena memang pada waktu itu kebetulan pimpinannya mau sertijab. TR-nya sudah turun, ya kan, tinggal sertijab aja nih. Oke. Jadi kalau nunggu pejabat baru aku pikir agak lama nih. Aku minta lah, siapa jaksanya? Ya kan, biar kami berhubungan, karena kan sudah mau P21, sebentar lagi kan ditahan dia nih. Iya. Maksudnya, kami cegatlah berkas perkara itu di dia. Iya. Ya kan, daripada berdebat nggak jelas di sini, seperti yang bro bilang tadi itu, orang pintar nggak mau ketemu orang bebal. Ya. Para pendengar saya,
ini udah diapa sama Bro Martin ya. Kadang-kadang itu dia tuh, kita sudah memberikan masukan atau dasar hukumnya, masih aja berdebat. Makanya tadi tuh orang pintar tuh nggak mau ketemu orang bebal. Jadi supaya Anda tidak bebal, ya nonton terus. Silakan Bro. Kan kita ini kan juga bagian dari pilar penegakan hukum, advokat itu. Iya, tata ruang sah. Empat tuh. Polisi, Aha. jaksa, Hakim. itu baca buku panduan yang sama. Betul. Cuma variannya aja yang berbeda-beda. Betul, Tapi betul. buku pedomannya itu sama. Sama. Ya kan? Nah, karena buku pedomannya sama, maka secara umum pengertian-pengertian yang harusnya timbul di kepala kita juga sama juga. Betul. Ya kan? Jadi kalau kita ngomong satu pasal misalnya begini, itu sebenarnya nggak perlu berdebat terlalu panjang dengan mereka karena bukunya sama. Iya. Ya Betul. kan? Tapi karena aku menghindari perdebatan dengan penyidik-penyidik ini, kasihan juga karena mereka kan klien aku kan di kantor mereka, Iya. ya kan. Dan aku nggak 24 jam mengawasi klien, Betul, ya betul. kan. Mana tahu siang mereka oke, malam dipanggil satu-satu kan kita nggak tahu. Betul, ya kan? betul. Oke, akhirnya aku mengalah. Aku tanya nama jaksa, disebutlah nama jaksanya Ibu H. Iya. Aku pakai inisial. Iya. Ibu H. Oke, aku datanglah ke Kejaksaan Negeri Bekasi. Mhm. Susah ketemu ibu itu, susah sekali. Kenapa lagi? Aku nggak tahu menghindar atau memang dia banyak menangani perkara, tapi susah. Susah sekali. Mungkin lagi memang banyak ini Bro. Mungkin Banyak juga. menangani perkara atau lagi problem di rumah. Bisa juga. Tengkar sama suami, bisa aja kan? Bisa juga. Kalau tengkar sama suami bisa bawa Bro. Kita harus positive thinking Bro. Iya. Karena di channel ini orangnya semua positive thinking. Karena orang pintar tuh semua positive thinking. Kenapa? Supaya auranya positif. Ya, Ah. menebarkan energi baik. Iya, jadi kita positifnya aja mungkin ibu itu lagi problem sama suami. Betul. Gitu loh Bro. Itu kan Bro. Nah, karena beberapa kali juga menangani perkara di wilayah hukum pengadilan negeri Kota Bekasi. Jadi kan ada beberapa jaksa juga yang memang akhirnya kita akrab gitu. Iya. Setelah berantem di pengadilan tapi akhirnya akrab. Aku tanya-tanya lah sama teman-teman itu, ibu ini gimana, ibu ini gimana? Oh baik tuh, termasuk yang senior di situ dan orangnya bisa diajak ngobrol. Ya kan? Aku pikir ya memang sesama penegak hukum ini ya harus bisa ngobrol-ngobrol. Betul, Nggak betul. akan repot kita, Iya. ya kan? Nah, singkat cerita ketemulah dengan ibu ini, minta berkas perkara dikasih, tapi ada yang kurang dalam berkas perkara itu. Jadi beberapa keterangan saksi, BAP yang sebelumnya aku cerita dibuat dan ditandatangani sendiri oleh polisi itu nggak ada. Jadi Nggak itu ada. di situ terbongkar. Ya, kecurigaan Ketika itu bro. mulai naik levelnya ke hampir pasti ini rekayasa. Walaupun kejadiannya ada, Iya. tapi proses secara formilnya ini nggak begini, ya kan? Masa berkas perkara sudah P21 bisa nggak lengkap kan nggak mungkin, ya kan? Apalagi si penerima jaksanya ini menurut informasi jaksa senior, Iya. ya kan? Nah, terus akhirnya kita coba hubungi saksi-saksi yang memang namanya disebut, ya kan? Kita tanya-tanya, mereka nggak pernah di BAP. Oh, tapi ada dalam BAP. Ada dalam BAP. Oh, oke. Terus? Kita mintalah dia menjadi saksi kita, Mhm. ya kan? Tapi karena nama dia ada dalam berkas perkara, kan akhirnya kan dia jadi saksi yang dipanggil oleh jaksa, Mhm. ya kan? Iya. Nah, sementara saksi ada charge kita kan nggak ada jadinya, ya kan? Nah, mereka ini menolak memberikan kesaksian secara online dari kantor kejaksaan. Mhm. Aku mau terangkan begini, inilah kelemahan kita kalau memeriksa perkara terutama pidana dengan sistem online. Mhm. Karena terdakwanya di kantor polisi, Mhm. ya kan, saksinya diperiksa di Kejaksaan? kejaksaan, kami dan hakim di pengadilan, Mhm. pengacara dan hakim di pengadilan. Iya. Nah, karena dia online, model kayak begini, jadi kita nggak bisa lihat lah ada gerakan tangan di bawah meja kah, atau Oh. tendangan kaki kah, Oh. atau apa, atau todongan senjata kah. Mhm. Kita nggak bisa lihat itu. Yang Oh, kita itu- lihat hanya muka tegang, Mhm.
Iya kan? Bro mencurigai ada seperti itu? Ada seperti itu. Oh, oke. Ada seperti itu. Jadi kenapa kecurigaan itu timbul? Karena mereka menolak memberikan kesaksian di kantor kejaksaan. Mereka hanya mau memberikan kesaksian di pengadilan. Oke, aha. Ya kan? Mhm. Nah, sidang pertama pembacaan dakwaan ini juga aneh. Mhm. Undangan jaksa jam 10. Ya kan? Jaksa kirim ke kantor polisi. Mhm. Ya kan? Bukan ke sini. Mhm. Untuk menghadirkan terdakwa. Iya, untuk Oke. menghadirkan terdakwa, ya kan? Jaksa kirim ke kantor polisi. Polisi kasih tahu kita, ya kan? Bang, sidang jam 1. Mhm. Undangannya difoto Mhm. lewat WA. Memang itu jam 13, tapi itu rupanya tulisan tangan, Oh. pulpen, Oke. ya kan? Jadi datanglah kami jam 1 siang ke pengadilan. Nunggu sampai kira-kira jam 2 lewat, ini sidang nggak mulai. Mhm. Ya kan, sementara sidang pidana udah mulai semua. Oke. Barulah kita tanya sama paniteranya bilang bahwa itu sudah jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi Sudah dimulai harusnya. sudah dimulai. Oke. Kami proteslah ke majelis yang kebetulan memang majelis perkara kami ini, Mhm. ya kan. Tapi dia kebetulan ada sidang perkara lain, jadi kami harus menunggu Oke. sampai dia selesai dulu, baru kami protes. Mhm. Di situ kami dimarahin balik sama majelis. Mhm. Ya kan, bahwa salah kalian, kenapa kalian nggak datang? Kami hanya tunjukkan bahwa ini loh panggilannya untuk jam 1. Mhm. Enggak, jam 10 katanya. Loh ini jam 1, Aha. ya kan? Begitu dilihat, oh iya jam 1 ya. Kok bisa begini? Di kami jadwal jam 10, Oke. ya kan? Besok panggil jaksanya. Oke. Perintah majelis dong, Aha. ya kan? Ya. Dihadirkanlah jaksanya besok, ya kan? Yang benar yang mana? Jam 10. Ini kenapa jam 1? Ini surat kami kirimkan ke kantor polisi. Bapak dapat dari mana? Dari polisi, ya kan? Nah, oke. Untuk sidang selanjutnya, hadirkan polisinya, Oke. ya kan? Itu perintah dari majelis hakim ya? Perintah dari majelis hakim. Karena apa? Ada ketidakwajaran dalam surat panggilan itu, Oke. ya kan? Nah, sidang berikutnya polisi tidak hadir, ya kan? Dengan alasan tugas segala macam. Jadi pemeriksaan saksi dilanjutkan dan saksi diperiksa di kejaksaan. Mhm. Ya kan? Nah, disitulah kemudian muncul keanehan-keanehan yang bisa kita lihat dalam layar itu kan, karena kita pakai online, ya kan? Oke. Jadi antara saksi yang dipanggil oleh jaksa dengan jaksanya sendiri itu bertengkar. Oke. Nah, bro, itu waktu saksi itu menolak untuk dihadirkan online, bro mereka kan maunya offline, Iya. hadir persidangan. Iya. Bro nggak mau minta kepada majelis supaya itu dilakukan karena saksinya maunya offline, kan begitu? Pada akhirnya kami meminta, karena mereka kan berantem nih jadinya kan kita ngelihat jadi lucu. Jadi ini saksi yang dihadirkan jaksa, tapi saksi ini justru kontra dengan jaksa yang menghadirkannya, Oke. ya kan? Akhirnya kita minta kepada majelis supaya saksi itu dihadirkan secara offline di sini, Oke. supaya persidangan ini nggak molor-molor. Mhm. Nah, gara-gara mereka ribut, ya kan, akhirnya sidang itu ditunda pemeriksaan saksi itu, Ya. ya kan? Singkat cerita, sidang selanjutnya offline pemeriksaan saksi. Oke. Kan. Begitu offline, dia bilanglah bahwa itu bukan keterangan dia. Oh, saksi membantah. Saksi membantah. Oke. Itu bukan keterangan dia. Padahal itu bukan saksi kami loh. Mhm. Masih saksi dari jaksa. Iya. Nah, jaksanya bilang bahwa ini kan bapak yang tanda tangan. Iya. Dia bilang bukan. Waduh. Itu bukan tanda tangan saya. Mhm. Loh, tapi ini ada di BAP, Pak. Aha. Ada di berkas perkara. Saya nggak tahu Mhm. kenapa bisa ada di situ. Saya nggak pernah diperiksa. Oh, oke. Gitu. Saya cuma dimintain duit 2,5 juta, ya kan? 2,5 juta katanya untuk biaya yang di dalam. Maksudnya untuk biaya gimana? 2 juta buat apa tuh? Yang entah mungkin makan, entah mungkin apa, tapi untuk biaya di dalam lah. Siapa dimintain duit? Ini saksinya. Oke. Karena dia pemilik salah satu unit kendaraan yang Ditahan. ditahan. Oh, oke. Memang ada hubungan famili dengan salah satu pelaku. Mhm. 2,5 juta itu dia kasih. Oke. Dia kasih, tapi setelah itu dia nggak pernah mengalami BAP sebagaimana yang lazimnya terjadi di tingkat penyidikan perkara.
gitu. Nah akhirnya karena dia membantah keterangan dia itu, dia tidak pernah di BAP, sampai diperiksa, di hakim memanggil dia, ini tanda tangan saudara bukan, dia bilang kenapa bisa ada di berkas perkara, dia tidak tahu. Hakim kemudian memerintahkan penyidiknya dihadirkan di persidangan berikutnya. Nah kan sudah kemarin sebelumnya Pak diminta hadir, dipanggil lagi datang. Oh datang, panggilan kedua dia datang. Nah, inilah neraka kecil sebetulnya untuk penyidik itu, karena begitu dia datang, kemudian hakim bertanya bagaimana proses penyidikan yang saudara lakukan. Ini BAP menurut dia ini bukan BAP dia. Iya. Lalu kenapa bisa ada dalam berkas saudara? Ya kan? Awalnya memang membantah. Tapi kemudian karena kami sebagai advokat kami menekan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya dia susah mengelak. Ya kan? Dan si Ruth juga bilang bahwa udah gini aja deh, jangan kebanyakan alasan. Ini tanda tangan itu orang bukan, ya kan? Penyidiknya bilang bukan. Ya kan? Lalu ditanya sama hakim, lalu ini tanda tangan siapa? Iya. Tanda tangan saya yang mulia. Waduh. Itu jadi dia tuh bisa kena apa lo, pidana 242 tuh, memberi keterangan palsu di persidangan loh. Sebenarnya dia. Iya. 242 junto 263 dia. Penyidik itu. Iya, dan dia bisa kena berlapis karena dia kan penegak hukum. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia buka baju, kelihatan mungkin keringat dia dari kepala sampai kaki karena celananya dia basah. Jadi kan kita bisa tahu, oh ini gemeteran, ya kan kayak pokoknya tremor banget deh. Ya kan, karena mungkin menyangkut dengan pekerjaan dia. Iya. Nah, terbongkar semua dia mengakui bahwa ini memang dia yang bikin, dia yang tanda tangan, kemudian dia yang memaksa si saksi ini, sudah pokoknya kamu nanti bacanya ini aja, ya kan, ini udah memperingan yang di dalam, ya kan, udah. Kemudian itu P21 berkas naik ke kejaksaan, ya kan. Si jaksanya juga kami bicara juga karena dia menerima berkas perkara tanpa memeriksa terlebih dahulu benar atau tidak berkas perkara yang dia terima, karena kan dia nggak boleh main asal terima. Betul. Kan harus diperiksa juga. Iya. Ya kan, kelengkapannya bagaimana segala macam. Nah sebetulnya dia juga ketakutan juga, tapi karena suasana ruang sidang pada waktu itu sudah tidak kondusif, karena hakimnya juga sudah marah-marah. Hakim malah bilang begini, ini jadi fakta persidangan. Saudara, dia menunjuk kepada aku, saudara bisa melanjutkan ini dengan pelaporan-pelaporan kepada instansi yang berwenang lainnya. Ini jadi fakta persidangan. Iya. Dan saudara, dia tunjuk penyidiknya, saudara tanggung akibatnya dari perbuatan saudara. Saudara penegak hukum tidak seharusnya saudara melakukan hal seperti itu. Nah, singkat cerita selesai sidang, begitu keluar ruang sidang, penyidik itu memohon-mohon bagaimana caranya supaya jangan sampai ini perkara naik. Aku bilang, ya nanti kita lihat aja lah, karena ini sudah jalan persidangan. Iya. Andaikan dari awal kau bilang ada begini-begini, mungkin kami bisa berpikir mengenai bagaimana cara mengatasi. Iya. Iya kan? Tapi karena sudah terlanjur sampai di ruang sidang, mau gimana lagi? Iya. Hakim tadi bilang bahwa ini udah jadi fakta persidangan, ya sudah selesai. Iya kan? Kalau kami melakukan hal yang lain, maka kami yang melanggar itu. Iya, betul. Iya dong. Betul. Tapi kan nggak mau konyol juga. Iya dong, dia melakukan, masa kita nanggung dosanya kan. Nah, terus bro? Akhirnya pulang kita semua, malamnya aku coba hubungi Ruth. Ada sesuatu nggak yang mencurigakan? Oh nggak ada nih, aman-aman aja, ya kan? Dia terus akhirnya karena merasa aman, udahlah aman pasti. Nah, jam 2 pagi handphone aku bunyi. Ternyata penyidik itu menghubungi aku, minta ketemu jam 2 pagi. Untuk memastikan bahwa perkara ini tidak lanjut kemana-mana. Karena menyangkut nama baik institusi, kemudian mereka juga baru pergantian pucuk pimpinan di kantor mereka. Ya, yang baru ini nggak tahu apa-apa, tapi kalau ada apa-apa dengan mereka, yang baru ini kan diperiksa pula nanti. Iya, tapi itu salahnya bro. Bro kenapa HP
masih hidup malam-malam. Kalau saya jam 11 sudah saya matiin HP saya bro. Jadi kalau Oh, ada itu. menghubungi saya nggak bisa dia. Itu Iya, salah iya, bro iya. juga. Masih nyala HP terus. Saya nggak mau. Jam 2 pagi Nah. udah telepon ya kan. Terus? Minta tolong, "Bang, abang di mana bang? Kalau memang perlu kami ke rumah abang." Nah, Bahasa kami itu kan artinya bukan satu orang. betul. Iya kan? Betul. Aku nggak kasih, aku bilang besok aja, besok pagi-pagi jam 7 kita ketemu. Mhm. Nah, karena sidangnya kan jam 10 pagi. Iya. Kan? Besok pagi-pagi jam 7 kita ketemu. Mereka tetap maksa, malam itu juga harus ketemu. Hmm. Ya kan? Aku bilang nggak bisa, tutup telepon. Ya kan? Jam 3:30 bunyi lagi handphone. Mhm. Ya kan? Itu udah intimidasi bro. Dia lagi telepon, kali ini klien aku dibawa dikeluarkan dari sel. Wah, Dibawa jalan-jalan, disuruh menunjukkan di mana rumah si saksi yang bersaksi di pengadilan. waduh, ngeri banget itu, udah bukan intimidasi adalah- banget tuh. Betul. Itu bukan tanda tangan dia. Mhm. Akhirnya mau nggak mau diajaklah ke rumah si saksi, Mhm. ketemu dengan saksi itu. Nah, aku bicara lewat telepon dengan klien aku, ya kan, dengan si saksi ini dan dengan polisi-polisi. Jadi rupanya loudspeaker telepon dia. Oke. Jadi semuanya bisa tahu. Nah, bodohnya si penyidik ini, ya kan, dia kasihlah klien aku ngomong Wah, jam 3:30 pagi di pinggir jalan. Artinya kan dia dibawa dibawa keluar itu kan Iya nggak kan? boleh. Itu kan nggak boleh, Iya. iya kan? Nah, terus akhirnya aku bilang, "Bapak di mana?" "Saya lagi di pinggir jalan, Pak, makan nasi goreng." "Hah?" Oh, kaget. Waduh. Di pinggir jalan makan nasi goreng. "Iya nih, sama polisi-polisi. Ada juga nih si S, saksi yang Yang pengadilan." bilang tidak diperiksa Iya. itu ya. Nah, terus? Ada juga nih si S di sini lagi makan nasi goreng juga, lagi ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Hmm. Wih, dalam hati aku canggih juga polisi-polisi ini. Nah, Iya kan? Bisa bawa terdakwa. aha. Ini kan statusnya udah terdakwa dong. Iya, kan, iya. masuk pengadilan, Dari kan? persidangan. Iya, udah Aha. persidangan. Bisa bawa terdakwa jalan-jalan makan nasi goreng, Aha. ya kan? Sambil ngobrol-ngobrol dengan si saksi. Nah, sebentar bro. Bro waktu melihat situasi bahwasanya ini tidak kondusif, bro nggak minta waktu itu supaya terdakwa dipindahkan tahanannya ke lapas atau ke rutan. Memang diajukan itu secara lisan. Oh. Kami meminta secara lisan, tapi karena alasan COVID dan penuhnya rutan, ya kan, permintaan itu tidak dikabulkan. Ini juga sebenarnya kami sayangkan juga. Mhm. Majelis kan itu kan di depan mata dia terjadi penyimpangan itu. Iya. Dan dia sudah mengatakan bahwa ini fakta persidangan. Dia mempersilahkan kami untuk melanjutkan bila berkenan, ya, Mhm. melanjutkan ke mungkin propam atau kemana, dan sudah mengatakan bahwa Anda tanggung sendiri perbuatan yang Anda lakukan. Mhm. Ya kan, artinya bahwa dengan pertimbangan itu harusnya dia bisa memerintahkan agar terdakwa ini dipindahkan ke rutan. Betul. Tapi permintaan kami mengenai perpindahan itu tidak dikabulkan. Itu. Nah, aku lanjut yang tadi ya. Iya. Nah, setelah Makan nasi goreng di pinggir makan nasi jalan? goreng pinggir jalan itu Uh-huh. hebat. Mungkin gini bro, positifnya mungkin klien bro itu memang lapar dan pengen makan nasi goreng. Ya tapi nggak gitu juga kali. Positifnya bro, kan begitu. Mungkin dia polisi pikir nanti ini permintaan terakhir pikir kan dibawa gitu loh. Jadi jarak dari kantor polisi ke tempat mereka makan nasi goreng itu ada sekitar 16 km. Oh 16 kilo itu berarti enggak bro, enggak seperti yang kita pikirkan. Iya, karena jarak itulah jadi aku pikir ini nggak mungkin. Nah, Nggak mungkin, udah benar begini. oke. Kan? Nah, besoknya pagi-pagi jam 7 mereka udah telepon minta aku datang ke kantor polisi dulu sebelum persidangan. Aku bilang nggak bisa. Mhm. Kalau mau kau yang datang ke pengadilan Oke. jam 9 pagi aku tunggu sebelum sidang dimulai. Oke. Nah, ternyata jam 9 juga mereka nggak datang. Jam 10 sidang dibuka dan detik itu juga kuasa kami dicabut Waduh. secara online. Jadi klien aku beberapa klien itu ngomong satu-satu. Kami mencabut kuasa ya. Kenapa? Kan dari bapak ini mencabut kuasa bapak ini. Nah itulah. Jadi kelemahan sidang online sebagaimana yang aku ceritakan tadi. Mhm. Kita nggak tahu klien kita apakah pada saat dia berbicara di kamera
seperti ini, ya kan, di balik kamera itu ada yang menodongkan senjata kah, atau ada yang bagaimana kah, kita nggak pernah tahu. Oh. Itulah kelemahan kalau kita sidang pidana secara online. Menurut aku ya. Jadi memang ini harus jadi pertimbangan juga bagi hakim terutama, ya kan. Jika memang ada permintaan untuk menghadirkan terdakwa atau saksi di muka persidangan untuk memberikan kesaksian secara online, mohon itu juga dipertimbangkan juga. Jadi tidak selamanya pemeriksaan secara online itu bisa menuntun kita menemukan kebenaran material dari satu perkara pidana. Betul. Iya kan? Iya. Kan pidana ini kan mencari kebenaran material. Betul. Iya kan? Jadi apalagi keterangan saksi, ya kan, keterangan saksi menurut KUHP itu pasal 184 itu kan alat-alat bukti itu kan salah satu keterangan saksi. Nah, keterangan saksi yang sah menurut aturan perundang-undangan kan dia harus disumpah, salah satunya, ya kan. Kemudian dia memberikan keterangan secara bebas tanpa intimidasi. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan saya sore ini ya, dia disumpah, gimana menyumpahnya? Karena yang boleh menyumpah itu kalau menurut KUHP itu adalah petugas dari pengadilan yang ditunjuk oleh pengadilan, oleh hakim, begitu. Ini waktu dia itu gimana itu? Pada waktu itu hakim yang membacakan sumpah, mereka berdiri di tempat masing-masing. Waduh. Jadi memang kacau betul ini persidangan secara online ini. Di satu sisi kita nggak bisa menyalahkan keadaan karena memang situasi pandemi, semua orang khawatir, apalagi pengadilan negeri Kota Bekasi itu beberapa kali tutup. Ada beberapa pegawai juga yang meninggal COVID, jadi memang agak susah menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perkara, terutama terdakwa. Karena terdakwa itu dari kantor polisi, mereka bergabung dengan orang-orang yang lainnya juga kan, jadi memang agak riskan juga. Oke. Ya kan? Tapi ya begitulah, memang kita nggak bisa juga menyerah terhadap keadaan pandemi. Tapi kan kita harus melakukan berbagai macam upaya. Yang penting dimohonkan dulu aja lah. Betul. Kan? Soal itu dikabulkan atau enggak, itu soal lain. Tapi ternyata memang tidak dikabulkan juga. Dikabulkan sama majelis hakim. Padahal dia sudah bilang bahwasanya penyidik itu harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dia ya. Iya. Tapi dia sendiri tidak melakukan. Itulah. Jadi kalau mau dibilang pakai istilah, inilah potret wajah hukum Indonesia. Oke. Iya kan? Semua memang ada dalam buku, tapi tidak semua isi buku itu bisa kita praktekkan. Iya. Ya kan? Kadang-kadang kita harus mempergunakan kebijakan yang diberikan kepada kita, ya kan, untuk menemukan satu kebenaran yang bisa kita pakai sebagai parameter untuk menjatuhkan sanksi. Iya betul. Ya kan? Nah, ada banyak hakim penegak hukum yang memang meniadakan fungsi keadilan yang memang dia bawa dari lahir. Dan dia mengedepankan textbooknya dia. Memang itu nggak salah. Memang itu nggak salah. Tapi dalam beberapa kasus textbooknya itu ternyata nggak menjawab nggak memberikan jawaban bagi para pencari keadilan yang memang dalam posisi yang sangat-sangat sulit sekali. Padahal hakim itu sendiri membawa nama Tuhan ya, putusannya kan atas nama Tuhan dia mengatakan. Putusan demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Tapi ternyata nggak ini ya, dia melakukan. Makanya ada yang bilang gini, pernah klien saya dia bilang, Pak, berarti Tuhan di pengadilan negeri dengan Tuhan pengadilan tinggi itu beda ya? Iya. Karena ini bilang salah, yang ini benar katanya. Harusnya kan kalau benar ya benar aja. Saya bilang begini positifnya, karena perspektif hukum orang tuh beda-beda. Betul. Dia memutuskan itu berdasarkan ketuhanan, tapi pandangan dia terhadap hukum itu berbeda. Saya harus kasih tahu kepada klien saya yang tidak mengerti hukum, kan begitu. Nah,
Terus gimana akhir dari kasus buruh itu? Nah, jadi setelah diputus, ya kan, setelah diputus secara langsung, kami komplain, dan kami minta waktu untuk berbicara dengan prinsipal, karena kan diputus hari itu juga, Oke. ya kan. Tapi majelis kemudian meminta bahwa kalau mau bicara, oke. Tapi karena hari ini sudah diputus, Anda tidak punya hak lagi di ruang sidang. Waduh. Akhirnya ya dengan berat hati kami keluar Oke. dari ruang sidang, lepas toga, ke kantin minum kopi sambil berundung, ada apa ya? Dong pistol pula kawan-kawan itu di kantor polisi. Untung lo gak nyanyi ya. Ada apa denganku gitu. Nah, tapi setelah kami tidak punya lagi wewenang sebagai Kuasa hukum. kuasa hukum, ya kan, anehnya itu si jaksa tadi ini, ya, dia tetap bilang bahwa udah tenang aja, nanti tuntutannya murah kok, gitu, ya kan. Artinya memang mungkin juga dia sudah menyadari bahwa ini ada yang janggal dalam berkas perkara. Oke. Tapi kalau memulangkan berkas perkara ini berarti kan mengulur waktu. Iya. Dia tangkap aja, semoga tidak ada yang membongkar. Ternyata terbongkar di persidangan. Oke. Kan? Ya memang pada akhirnya memang mereka dihukum 2 tahun potong masa tahanan, dan sekarang menjalani masa hukuman di sekolah kapal. Apakah mereka nggak mengajukan banding? Atau mungkin menghubungi bro bahwasanya mereka ada tekanan sehingga harus mencabut kuasa di depan persidangan? Mereka menghubunginya cuma minta terima kasih karena sudah dibantu walaupun sebentar. Cuma itu aja. Jadi mereka nggak bilang bahwa ada tekanan atau segala macam. Tapi kan kita pakai naluri seorang advokat, ya kan? Tanpa perlu mereka berbicara, dari mimik muka, gestur tubuh aja kita udah tahu mana orang yang lagi happy, mana orang yang lagi gemeteran, yang lagi ketakutan, ya kan? Iya. Kita udah paham itu, ya kan? Nah, menyangkut surat kuasa, kan surat kuasa itu nyawanya para advokat. Betul. Kalau itu sudah cabut, ya matilah kita sebagai advokat. Iya. Tidak ada lagi fungsinya, kan? Tidak ada lagi fungsinya untuk namanya perkara itu. Iya. Nah, jadi memang aku dan beberapa teman-teman juga menyesalkan pencabutan itu, karena menurut kami memang pelaku-pelaku ini bersalah. Dia mengambil barang yang bukan miliknya, walaupun itu barang rusak, tapi itu kan bukan milik dia. Betul. Dia mengambil barang yang bukan miliknya, itu memang melanggar hukum. Iya. Tetapi ada proses yang dilakukan oleh penegak hukum yang juga melanggar Hukum. Iya. Gitu loh. Bukan berarti pelanggaran pertama ini menjadi hilang karena proses ini salah, ya kan? Minimal proses ini bisa diulang, ya kan? Supaya dia jadi benar. Betul. Soal berat ringannya hukuman itu urusan hakim. Iya, betul. Ada pembuktiannya. Nah, jadi ada ungkapan gue, suatu kesalahan sekecil apapun dia, kalau dia tidak mampu dibuktikan secara layak, maka itu tidak boleh dihukum. Setuju. Iya. Gitu. Iya. Nah, ungkapan ini kalau kita pakai dalam perkara ini, maka seharusnya mereka nggak boleh kena 2 tahun. Iya. Gitu. Sama seperti ungkapan orang bijak, dia bilang lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah, iya, daripada menghukum satu orang tidak bersalah. Nah, mereka ini bukan tidak bersalah, tapi prosesnya dulu, jalankan prosesnya secara benar, ya kan? Nanti kan ketahuan, ada pembuktian, ada segala macam. Kalau mereka memang ternyata hukumannya layak dihukum 2 tahun, ya hukum saja 2 tahun. Betul. Ya kan? Kalau memang tidak layak, jangan 2 tahun. Iya. Atau kalau memang harus lebih, ya kan, karena mungkin kejahatan yang berulang, baru kali ini ketahuan, ya kan, itu silakan. Iya, betul. Tapi jangan menghukum orang lewat proses yang tidak benar. Ini tidak benar. Nah, ada pembelajaran yang bisa diambil dari perkara ini, bahwa terutama untuk masyarakat umum, artinya jangan pernah takut untuk menyuarakan rasa ketidakadilan
yang mereka alami, yang dialami oleh masyarakat dalam proses mencari keadilan di tingkat manapun. Itu jangan pernah takut, karena tidak sedikit orang-orang yang mengerti hukum yang bersedia dengan sukarela membantu masyarakat itu. Iya, iya. Kan? Aku sepanjang sejarah aku sepanjang perjalanan menjadi advokat, perkara pro bono dengan perkara profit itu hampir-hampir sebanding, karena pekerjaan memang di ruang sidang, ya kan, membela orang. Iya, iya. Advokat itu hobi aja sebetulnya. Oh gitu bro ya? Iya. Kenapa bro yang advokat hobi? Iya, itu kan bukan pekerjaan yang gimana-gimana. Ya, hobi-hobi aja gitu. Kita hobi bertengkar di ruang sidang, ya kan? Karena buku bacaannya sama, ya kan. Kalau soal jeli-jelian melihat peluang, ya kan, itu kan keahlian masing-masing. Aku banyak belajar juga dari Bro Fernando, lihat kejelian, terutama keberanian untuk meminta rekonstruksi di TKP, di persidangan, di persidangan ya, waktu kasus di ruang sidang, waktu kasus teman kita ya. Iya, ada salah satu teman kita yang memang aktivis 98, aktivis 98 yang kita juga memang kuasanya waktu itu, Bro Fernando meminta rekonstruksi di ruang sidang. Ruang sidang. Itu luar biasa sekali, dan itu memang karena aku sempat lihat di bangku penonton, banyak juga advokat-advokat muda yang menonton itu. Semoga mereka menjadikan itu sebagai contoh dan mereka berani mengungkapkan itu, karena itu salah satu peluang untuk membela klien secara mati-matian, terutama bicara pidana ini, memberikan orang. Ya kan, jangan menyerah. Iya, siap. Itu aja udah. Gas terus kalau pidana ini. Oh, waktu itu bro di kursi penonton ya? Enggak. Kan kita sama kita. Iya, kan kita sama duduk. Sama duduk. Ya kan? Cuma waktu bro meminta rekonstruksi itu, aku lihat ke kursi penonton. Karena ini kan ada beberapa teman-teman juga kan, street lawyer juga banyak. Kan? Nah, aku lihat ke kursi penonton, ramai juga, bagus juga ini. Lawyer juga pada nonton ya. Mantap lah ini. Ya. Oh ya, saya punya pengalaman dulu sama Bro Martin ini. Waktu itu kita membela teman kita aktivis 98. Saya beserta tim ya. Saya waktu itu minta kepada majelis hakim untuk mengadakan rekonstruksi ulang atas tindak pidana yang dilakukan oleh klien saya. Waktu itu majelis hakim sempat menolak ya. Akhirnya saya bilang, kalau majelis hakim menolak permintaan dari kuasa hukum, majelis hakim itu contempt of court, berarti menghina peradilan. Karena posisi saya dengan jaksa penuntut umum sama. Kan begitu? Sebenarnya posisi kita berdua sama, cuman hakim itu lebih tinggi kedudukannya dalam proses di peradilan, sehingga hakim itu juga duduknya di atas. Kalau antar pengacara dengan JPU jaksa itu sama tuh, makanya duduknya sejajar. Nah, jaksa kan pengacara negara. Pengacara negara. Saya jadi ingat nih kasus itu waktu itu sama Bro Martin ya. Jadi Bro waktu itu memang melihat ya bahwa gimana giginya kita memperjuangkan itu kan. Betul. Iya. Bahkan pihak keluarga dari kawan kita itu juga kan tidak berhenti mengucapkan terima kasih kepada kita, karena mereka melihat dengan mata mereka sendiri, ya kan. Kita ini pada waktu itu tidak dibayar apapun, hanya modal solidaritas. Tapi membelanya udah kayak membela orang yang bayarnya triliunan. Terus urusan. Iya. Dulu saya sempat digelari dengan pengacara American Style, karena setiap saya menangani perkara di persidangan, khusus kasus pidana, saya akan meminta kepada majelis hakim untuk membuat rekonstruksi ulang. Karena apa? Peradilan di Indonesia itu berbeda dengan di Amerika. Para penonton dimanapun Anda berada, Anda boleh melihat bagaimana
ketika peradilan di Indonesia itu seorang pengacara hanya mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, kepada saksi, ya, hanya duduk saja. Berbeda dengan model di Amerika. Nah, saya dikenal oleh teman-teman saya, bahkan klien saya dibilang American style. Ya, pengacara American style. Karena setiap saya berperkara di depan persidangan, saya akan meminta kepada majelis hakim untuk rekonstruksi ulang, dan saya akan keluar dari tempat duduk saya, jalan ke depan persidangan, bagaimana peristiwa pidana itu berlangsung. Ya, jadi saya menjadi teringat apa yang dikatakan oleh Martin ini. Saya hampir lupa. Saya digelari oleh orang-orang tuh American style, gaya Amerika, ya. Jadi saya ini terima kasih loh bro. Jadi saya teringat lagi bahwa saya digelar sebagai pengacara American style, ya. Terus bro, kita sudah panjang berbicara. Apa yang bro mau sampaikan kepada masyarakat umum, ya? Ini saya belum bertanya kepada bro tentang channel ini. Kepada masyarakat umum, apa yang bro sampaikan terkait dengan hukum yang ada di Indonesia nih? Iya. Juga terkait dengan profesi bro, gitu loh. Pertama, hukum itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Oke. Tapi ketika kita mengenal hukum itu sendiri, hukum itu bisa menjadi kawan yang baik. Oke. Nah, itu yang pertama. Kesadaran akan hukum itu harus dibangun. Tentunya dengan membangun budaya hukum yang baik di tengah-tengah masyarakat. Oke. Nah, kemudian yang kedua, bahwa penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim maupun pengacara, itu juga manusia biasa. Oke. Yang juga tidak luput dari Kesalahan, ya. Nah, menyangkut soal kesalahan atau kelalaian atau apapun itu yang dilakukan menyimpang dari aturan yang berlaku, jangan segan-segan untuk mengingatkan Oke. para penegak hukum itu, termasuk juga advokat. Ya. Jangan segan-segan untuk mengingatkan. Kalau memang sudah diingatkan tidak juga merubah perilakunya, maka laporkan. Laporkan saja, nggak apa-apa. Kan semua orang punya aturan main dan hukum mengikat kepada dia. Hukum yang sama. Iya. Ya kan? Jadi jangan takut untuk melaporkan hal-hal yang dianggap ganjil. Yang ketiga, terutama untuk menyangkut profesi advokat. Oke. Ya kan? Jangan takut menggunakan jasa advokat. Ya, nah Bagi itu jangan takut menggunakan jasa masyarakat advokat. awam. Iya. Jangan pernah berpikir untuk takut karena bayarannya mahal, Oke. segala macam. Advokat itu kalau bayarannya mahal wajar, karena sekolahnya juga mahal. Mahal. Iya kan? Iya dong. Jam terbang itu nggak murah. Betul. Betul. Jadi kalau dia mahal wajar. Wajar. Tapi ingat, advokat itu juga dituntut oleh undang-undang untuk mengabdi. Ada sisi pengabdian yang tidak bisa dibuang dari profesi advokat. Oke. Dan tidak sedikit advokat-advokat yang memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang memang patut dibantu Oke. dalam penilaian si advokat. Jadi harapannya masyarakat ini jangan jaga jarak lah sama advokat. Aha. Biasa aja, kita orang yang humble juga. Siap. Siap membantu jika diizinkan membantu, dan kita siap menjadi teman diskusi yang baik untuk Simatupang ya bro ya. siapa malam tunggu panggilan. Iya. Aduh, terus apa yang bro mungkin sampaikan buat kemajuan channel ini bro? Nah, untuk channel ini seperti di awal tadi saya katakan bahwa saya sangat berterima kasih kepada Bro Fernando sudah mengundang saya dan memberikan waktu untuk bercerita sedikit banyak mengenai pengalaman saya. Ini satu kehormatan bagi saya bisa berbicara di channel ini, dan harapannya semakin banyak orang yang menonton YouTube channel ini, maka semakin banyak juga orang yang
mendapat pencerahan dari sisi hukum. Mhm. Dan semakin banyak juga orang yang mendoakan rekan sejawat saya ini, Amin. Bro Fernando, supaya channel YouTube ini tidak punah dengan cepat, Iya. tapi bertambah maju dari waktu ke waktu, Amin. sehingga masyarakat awam bisa mendapatkan pelajaran yang cukup berharga dari YouTube channel. Oke, thank you bro. Begitu ya teman-teman ya, sudah dipaparkan oleh sahabat saya, rekan saya, Bro Martin, terkait adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri, ya, kepada para penonton channel YouTube Fernando De Caprio. Kalau Anda mau Bro Martin lagi menjadi narasumber yang mungkin dia akan mengungkap kasus-kasus lain, boleh ya bikin di kolom komen untuk saya bisa menghadirkan beliau lagi, kan begitu. Ini menarik sekali itu. Jadi saya nggak lupa kasus yang pernah saya tangani tahun 2015 itu sama beliau ya. Jadi silakan bikin di kolom komen ya, supaya saya undang beliau. Oke. Saya mau bagikan quote hari ini dari negeri Tiongkok, seperti setiap akhir dari sesi tanya jawab saya. Hari ini quote itu mengatakan, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Lalu dia bilang, jika Anda sabar dalam satu saat, dalam kemarahan, engkau akan luput 100 hari. Kalau bahasa Mandarinnya dia bilang, saya coba bahasa Mandarin karena kemarin saya sudah janji sama pemirsa saya. Saya ulangi lagi ya, dia bilang, jika Anda sabar dalam satu saat marah, engkau akan luput 100 hari kesedihan. Bahasa Mandarinnya dia bilang ini, Ruko niyo naksin yu bai in chuo. Kalau belum pas jangan marah-marah ya. Karena di channel ini semua harus keluar aura positif, supaya ketika Anda bicara sama orang ya, Anda mengeluarkan hal-hal positif pada orang lain ya. Itu aja yang mungkin saya sampaikan hari ini. Jangan lupa ya, tetap di like, di komen, di share, dan di subscribe, supaya channel ini tetap bisa menyuarakan tentang ilmu dan politik bagi pencerahan masyarakat di luar sana. Oke bro, terima kasih atas kedatangan bro hari ini. Tetap menjaga kesehatan, kita jaga kesehatan ya, prokes, agar kita juga masih bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan yang lain. Oke bro. Oke. Thank you bro. Sukses bro. Ya, thank you.